duduk-duduk, nggak sholat, gosip, ya judi, santai, nganggo-nganggo, ngangak-ngangak, nggak sholat, gosip. Nah itu aja kerjanya terus. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini orang hati sakit. Oke, yang kedua. Yang kedua adanya qalbun sahih. Sahih itu artinya benar. Qalbun sahih berarti artinya adalah hati yang benar. Hati ini benar tapi belum selamat. Hatinya benar tapi belum selamat. Sudah bagus tapi belum selamat. Apa ciri-ciri orang yang hatinya benar tapi belum selamat? Yang pertama adalah wajib dia kerjakan. Ya, dia kayak orang-orang bener lah. Dia sholat wajib, dia puasa Ramadan, dia bayar zakat, dia ganti puasanya. Kayak dia orang bener lah. Kalau ada rezeki dia umroh, kalau ada rezeki dia haji, kalau ada rezeki dia ibadah. Pokoknya dia hatinya benar. Dia wajib dia kerjakan. Oke? Tapi masalahnya, orang yang hatinya benar, tapi belum selamat, maka yang haram dia kerjakan juga. Nah, itu masalahnya. Wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga. Ada orang seperti ini? Sholat ia juga, puasa ia juga, majelis taklim ia juga, gosip ia juga. Majelis taklim apa? Saya ngaku pula si kawan. Ia juga puasa, ia juga bayar zakat, ia juga, tapi marah-marah ngelawan orang tua, ia juga. Saya terus saja. Nah itu dia. Sholat ia juga, puasa ia juga, ngelawan suami ia juga. Enggak dibilang ya. Nah, jadi orang yang hatinya benar itu dosa dan pahala dia kerjakan campur aja. Dia nggak kayak orang pertama tadi. Kalau orang pertama tadi wajib dia tinggalkan, dia nggak sholat, haram dia kerjakan, dia ngomongin orang, sunnah dia tinggalkan, nggak pernah sholat sunnah. Udah gitu yang makruh dia kerjakan, yang mubah dia banyak-banyakkan. Nah orang nomor 2 ini masih mending, tapi belum lagi selamat. Wajib dia kerjakan, dia sholat, dia puasa, dia zakat, ya dia kerjakan. Tapi yang kedua haram dia kerjakan juga. Sholat juga, ngosip ya juga. Sholat juga, ngelawan suami ya juga. Sunnah dia kerjakan juga. Kayak saya ya. Dia juga baca Quran, dia juga sholat sunnah, dia juga puasa sunnah. Pokoknya dia kerjakan itu semua. Ya, sunnah dia kerjakan juga. Jangan main-main sama orang-orang ini nih. Oh. Nanti dulu. Cepat kali pulang nanti. Solusi nanti nih. Selesaikan dulu secara adat. Kurang serat ya. Nah, jadi sunnah dia kerjakan juga, Bu. Wah, jangan dikira, Bu. Dia rajin puasa sunnah, dia rajin ibadah sunnah, dia rajin sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, dia puasa juga. Sholat tasbih, oh ikut juga dia. Menangis orang lagi sholat, menangis juga dia. Ya kan, sunnah dia banyak juga nih, si kawan ini nih. Ya, jadi wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan juga, sunnah dia kerjakan juga, makruh dia kerjakan juga. Dia kalau makan sambil masih berdiri, pokoknya di bawah orang sado ya. Tidur habis subuh, habis asar dia juga. Menyanyi di kamar mandi dia juga. Berjoget-joget di pesta dia juga. Bergoyang-goyang di TikTok dia juga. Awak bana tuh. Menyanyi dia juga. Ya kan, jungkil balik dia juga.
Pokoknya orang nih dia kerjakan semuanya. Ah, yang mubah banyak sekali dia kerjakan. Yang mubah bentar-bentar nongkrong sini, nongkrong sana, ikut sini, ikut sana, baring sana, baring sini, nonton TV terus, nonton channel terus, dengerin musik terus. Iya kan? Banyak kali dia mubah-mubahnya itu. Nah, itu orang yang hatinya benar tapi belum selamat. Ada yang kayak gini? Nah, banyak ini udah. Ini nomor 2 nih. Karena jemaah ustazah sadar. Qalbun sahih. Hati benar belum selamat. Enggak tersinggung lagi deh ya. Enggak ya. Enggak disinggung udah langsung dijungkil balik. Nah ini semua dia kerjakan. Wajib dia kerjakan. Oh, bayar zakat kata Ustazah Janela, bayar juga. Puasa Ramadan ganti juga. Sholat 5 waktu jangan lalai. Oh, enggak lalai dia. Mantap dia ini. Majelis taklim, oh datang dia, hujan-hujan pun dia datang. Datang dia. Walaupun pas ustazahnya nggak ada, hore ada juga gitu-gitunya. Cuman dia datang nih, orang ini wajib dia kerjakan. Tapi haram itu pula dikerjakan juga. Kepo-kepo urusan orang, gosip-gosip tipis-tipis. Iya kan? Gosip-gosip tipis-tipis, kepo-kepo urusan orang, gosip-gosipin orang, dikerjakan juga. Gosip tuh sekarang luas loh Bu. Ada gosip online kan? Berita-berita viral tuh kalau ibu ikut komentar di bawah itu bukan tuh. Keluar rumah masih belum buka masih belum tutup aurat. Ini hati-hati nih. Jadi yang haram dia kerjakan juga. Nah kemudian yang ketiga, yang makruh dia apain tadi? Yang makruh dia kerjakan juga. Masih menyanyi di kamar mandi, masih dia makan sambil berlari, makan sambil berdiri, masih. Yang sunnah dia kerjakan juga. Jangan macam-macam sama orang ini, dia borong semua. Sunnah dia kerjakan juga. Dan yang mubah dia kurangi, dia banyak-banyakkan. Jadi semua wajib dia kerjakan, haram dia kerjakan, mubah dia kerjakan, makruh dia kerjakan, sunnah dia kerjakan. Mantap nih orang ini. Seimbang dunia akhiratnya. Nomor 2 ini. Tapi nomor 1 enggak lah. Kita kerjakan lah yang wajib ya kan. Nah ini dia harus dibersihkan ini. Karena kalau kita gini-gini terus, kalau kita nomor 2 terus, maka ketika kita nanti nggak sholat, ketika kita lupa bayar zakat, ketika kita nggak ganti puasa, kita berarti nomor 1, paham? Paham gak nih? Kita kan sholat tapi masih gosip. Kita bayar zakat tapi masih suka ngomongin orang. Kita sholat masih suka melayanin suami, kayak gitu kayak masih suka melawan suami gitu ya. Ketika kita tidak sholat, ketika kita lalai, ketika kita nggak puasa tapi masih gosip, ketika kita lupa sholat tapi kita gosip, kita nomor 1 loh, hati sakit loh. Jatuh dia. Jadi posisinya di tengah-tengah. Kalau nggak diperbaiki, maka dia akan kembali ke nomor 1. Maka ini harus kita maintenance nih. Kita perbaiki. Dengan cara apa? Kita pelan-pelan melangkah ke hati yang ketiga. Nah nomor 3 ini sudah sering saya sampaikan. Menjadi cita-cita kita. Yaitu qalbun salim. Apa namanya? Qalbun salim. Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Hati yang selamat. Kalau nomor 2 qalbun apa tadi? Qalbun sahih. Nomor 3 qalbun salim. Qalbun nomor 3 itu ada salim. Salim biasa. Nomor 3 itu
adalah qalbun salim, hati yang selamat. Ini cita-cita kita ini. Harus berubah ke qalbun salim nih. Karena kalau kita nggak berubah, kita balik ke qalbun khata. Nah, qalbun salim, hati yang selamat. Orang yang memiliki qalbun salim, sering saya sampaikan, yang pertama, wajib dia kerjakan tanpa ada sisa sama sekali. Dia sholat, jauh rumahnya, dia jamak sholatnya. Lagi macet, dia sholat di mobil dengan tayamum. Lalu dia sholat di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Lalu kemudian dia sholat, mau di kantor, mau di rumah makan, mau di belakang pintu. Pokoknya dia usahakan dia sholat. Nggak bisa dia sholat tegak, dia bawa duduk. Nggak bisa duduk, dia bawa baring. Nggak bisa baring, dia bawa telentang. Nggak bisa telentang, dia sholat miring ke kanan. Pokoknya yang wajib dia kerjakan apapun kondisinya. Ya, kalau nggak ada air, tayamum dia. Tayamum dia, sholat dia di mobil, di mana arah mobil, di situ arah kiblatnya. Di kereta dia, tayamum dia. Di mana arah mobil, di situ arah kiblatnya. Nggak ada wudhu dia, pakai spray dia. Nggak ada spray, tayamum dia. Oh, dia kerja di luar negeri, orang non muslim di sana, dia sholatlah di belakang pintu, dia sholatlah di parkiran, boleh. Oh, macet, dia sholat dalam kondisi macet di dalam mobil, pokoknya wajib dia kerjakan apapun kondisinya. Ya, selagi akal sempurna wajib sholat. Ibu kalau rumah, coba ibu cek akalnya sempurna enggak. Orang nyinyir belum tentu stroke loh. Orang nyinyir belum tentu pikun ya. Kalau ada orang tua ibu yang sudah terbaring sakit, udah terbaring dia sakit nih, lalu kemudian udah stroke dia, tapi akalnya sempurna bu, dia wajib sholat ya, walaupun dengan gerakan mata. Kalau ada tetangga datang menjenguk dia, tutupkan auratnya karena dia belum pikun. Ya dong, wajib itu, karena itu wajib ya. Nah, sholat dia, kalau selagi dia belum pikun, ada tetangga datang, tutupkan auratnya. Nggak bisa sholat dia tayamum, nggak bisa tayamumkan dia. Ya, sholat dalam keadaan berbaring udah tahu kan caranya? Udah tahu caranya? Sholat dalam keadaan berbaring, katakanlah badan saya ini adalah kiblat. Katakan arah ini adalah kiblat. Sholat berbaring itu kakinya ke kiblat, kepalanya dikasih bantal sehingga wajahnya ke kiblat. Paham? Kakinya ngadap kiblat, kepalanya dikasih bantal sehingga wajahnya ke kiblat. Jadi kalau ibu punya orang tua sudah stroke, udah sakit, belum pikun, suruh sholat, nggak bisa puasa dia, bayarkan fidyahnya, itu semua wajib bu. Nggak bisa sholat dia baring, miring ke kanan, kalau nggak bisa ya telentang, itu wajib, nggak bisa. Kalau mau qalbun salim, yang wajib harus dikerjakan. Beda kalau dia pikun. Kalau dia pikun, dia tentu tidak wajib sholat. Jadi kalau ada orang tua ibu pikun, maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib nutup aurat. Tapi orang kalau hatinya mau selamat, maka sholatlah dia kerjakan yang wajib. Puasa dia ganti, dia puasa Ramadan dia ganti. Nggak boleh lagi ada jemaah Nurul Mawaddah ganti puasa dirapel-rapel. Ganti puasa 7 hari, waktu mengganti 365 hari. Bisa dirapel-rapel, cobalah bayangkan. Gimana Allah mau memprioritaskan kita kalau kita tidak prioritaskan Allah? Gimana Allah mau menjawab doa-doa kita kalau puasa aja cuma 7 hari tak terganti sama kita? Iya kan? Nah itu jangan lagi diulang. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, jadi puasa dikerjakan. Orang beriman itu wajib dia kerjakan. Zakat dia keluarkan. Ibu, kalau ada penghasilan ibu di atas 7 juta, keluarkanlah zakat 2,5%. Semua penghasilan itu dikumpulkan, dikeluarkan. Zakatnya 2,5% di atas 7 juta. Keluarkan. Supaya kita jadinya qalbun salim. Hilang salah satunya, bukan qalbun salim namanya. Nazar, keluarkan. Nazar itu hukumnya wajib. Wajib itu dikerjakan. Ya Allah,
Kalau saya lahir anak nanti selamat, saya nazar potong kambing 2 ekor. Bayar nazar itu. Kalau ibu tak bayar nazar, maka kita berdosa. Takkan sampai kita ke qalbun salim. Masalahnya Ustazah, saya lupa nazarnya. Ada orang-orang berjanji tapi lupa janjinya. Ya, maka kalau lupa ya, kalau nggak lupa wajib ganti nazar ya. Kalau dia lupa, dia bisa membayar kafarat. Apa namanya? Kafarat. Kafarat nazar berapa? Kafarat nazar itu memberi makan 10 orang fakir miskin untuk 1 hari makan. Caranya gimana? Ajak 1 orang fakir miskin makan 10 hari di rumah kita. Atau cara keduanya, kasih 10 orang fakir miskin untuk makanannya selama 1 hari. Paham? Lambe anggotnya? Paham? Atau yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Namanya puasa kafarat. Sengaja aku makan sahur, puasa kafarat lillahi ta'ala. Wajib atasku lillahi ta'ala. Salah satu. Atau 1 orang fakir miskin makan 10 hari di rumah kita. Atau 10 orang fakir miskin kita kasih makan 1 hari. Atau puasa turut-turut tidak boleh putus. Nah, itu dibayar. Orang beriman harus keluarkan itu semua. Kalau dia mampu, dia naik haji. Kalau dia mampu, dia berkurban. Kalau dia mampu, dia umroh. Nah, itu orang beriman harus melakukan itu. Wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan. Jadi yang haram tuh dia tinggalkan. Dia nutup aurat, dia nggak bergosip, dia nggak mau fitnah, dia nggak nyakitin hati orang lain. Setiap ada apa-apa dia tanya dulu baru dia lakukan. Yang haram ditinggalkan. Bu, coba ibu scan. Kalau ada teman-teman ibu yang setiap duduk dengan dia diajaknya kita gosip. Setiap duduk dengan dia diajaknya kita ghibah. Itu coba difilter, jangan lagi berteman dengan dia. Cukup jalin silaturahmi, jangan terlalu dekat. Kenapa? Karena dosa jariah. Dosa gosip itu besar sampai kita minta maaf kepadanya. Kalau kita nggak minta maaf kepadanya, kita akan dapatkan dosa yang sama sampai gosip itu hilang. Iya, kalau kita bisa minta maaf di dunia, amal kita sedikit, dosa kita banyak, nanti di akhirat kita cari pula orang yang kita gosipkan itu, kita kasih pula amal kita ke dia. Mana mau kita? Makanya ada dalil, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Orang yang mengolok-olekkan orang lain, orang yang ngejek-ngejek orang lain, orang yang merendah-rendahkan orang lain, bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadakum, maukah kalian ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh, yaitu dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Bu, udah pasti siapa yang bergosip ada masanya dia akan dibuka oleh Allah juga aibnya. May lam yahfazu aiban la yahfazu aib orang, Allah akan juga buka aibnya. Nauzubillah. Nah, yang haram ditinggalkan. Ada uang syubhat ditinggalkan. Tahu uang syubhat? Contoh, ibu baru dapat duit di jalan, ibu bingung, ini saya pakai atau saya nggak pakai ya? Ini saya pakai atau saya sedekahkan ya? Ragu, syubhat. Jangan pakai uang yang kita dapat di tengah jalan, ibu cukup sedekahkan aja. Yang haram mutlak ditinggalkan. Apapun yang haram, merubah bentuk Allah, haram, tinggalkan. Jangan lagi cukur-cukur alis, haram. Jangan lagi kita tanam-tanam bulu mata, haram. Nggak bisa qalbun salim tuh. Segala yang merubah bentuk yang Allah ciptakan, permanen, haram. Tapi mau qalbun salim, jangan lagi pakai gigi-gigi kelinci. Berat qalbun salim itu, makanya kan kita hijrah besti. Terus gini Ustazah, yang kalau orang tua sakit tadi,
Misalnya dia stroke, tapi dia nggak pikun, kata Ustazah kan kita harus jaga-jaga sholat. Nah kalau kita mager gimana Ustazah? Saya ini orangnya mageran. Kita tayamumkan pula dia dulu, kita ajar pula dia. Belum pikun? Belum. Jadi gimana? Saya mager ya jadi itu. Ada Ustazah, ada orang tua Ustazah, orang tua ini stroke dia, tapi dia belum pikun Ustazah, iya kan? Lalu kemudian dia sholat, wajib sholat, ya karena dia belum pikun dia wajib sholat. Nah caranya gimana? Kalau dia tidak bisa wudhu, diwudhukan. Nggak bisa diwudhukan, tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Saya itu kan mager Ustazah. Masa saya tayamumkan pula dulu mak saya, lalu kemudian setelah saya tayamumkan dia, lalu kemudian saya ajarin dia sholat. Saya kan mager, magernya ibu itu masuk dalam satu kaidah dalil bahwa haram. Ibu mendiamkan dan tidak melakukannya sama dengan berbuat dosa. Jadi ibu tetap harus bangun, tetap harus nggak mager, tetap baca bismillah. Bismillah, saya nggak boleh mager. Ya, the power of minal dipaksa. Lalu kemudian ibu tayamumkan dan sholatkan, niatkan karena Allah. Insya Allah, kalau segalanya niat karena Allah, kita berat. Walaupun berat. Ya Allah, kalau enggak karena engkau takkan ku kerjakan ini. Karena engkaulah makanya tetap aku kerjakan. Bayangkan, ibu dapat faedah ketika orang tuanya sakit. Kan ibu yang bantu dia untuk sholat, ibu yang bantu dia berwudu. Ya, berapa coba pahalanya? Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa di beberapa negara di Timur Tengah, itu merawat orang tua yang sakit sampai datang ke pengadilan. Pengen bergantian, berebut. Dan itu antrian ngantri. Ya, kasus ngantri. Si kakak pengen dia yang rawat. Si adik pengen dia yang rawat orang tuanya. Si abang pengen dia yang rawat. Akhirnya pengadilan yang menentukan. Nah inilah bedanya negara yang bersakofah dengan yang tidak bersakofah. Artinya apa? Itu pengadilan yang menentukan. Wah sebulan di sini, sebulan di sini, sebulan di sini. Mereka menuntut supaya bisa merawat orang tua. Kenapa? Saking besarnya pahala merawat orang tua. Makanya Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang bisa mengalahkan aku untuk merawat orang tuaku kulakukan? Karena aku sekarang sedang merawat orang tuaku. Berikan satu amal yang mana amal ini bisa mengalahkan aku merawat orang tuaku. Itulah pura-puranya. Ini ada orang tua nih, berikan amal lain lah yang lebih utama. Ku kerjakan yang lain itu. Apa kata Rasulullah? Kau gendong ibumu dari tanah airmu, kau gendong berjalan kaki tak pakai berhenti sampai ke kota Mekah. Kau ajak dia umrah dengan berjalan kaki dan menggendongnya 7 kali tawaf, 7 kali sa'i bolak-balik sampai tahallul, sampai kau sampai lagi berjalan kaki menggendong ibumu di negaramu sampai ke rumahmu, takkan mampu mengganti jasanya orang tua dan takkan mampu mengalahkan pahala merawat orang tua. Bayangkan. Masya Allah. Beruntung masih ada orang tua. Tuh Kak Pia sedih tuh. Jadi saya harus ini ya Ustazah, kedua orang tua saya itu dengan apa tuh? Sungguh-sungguh lah mager-mager dihilangkan. Oh, mager tuh wajar. Mager tuh wajar. Tapi dipaksa. Malas tuh nggak apa-apa Kak. Malas tuh nggak apa-apa. Tapi tetap dikerjakan. Jadi cat ya sama saya. Ya. Kakak bawa junjung orang tua tuh jalan kaki ke Mekah. Tunggu dulu. Jalan kaki kakak ke Mekah. Nyampe di Mekah, kakak ambil mikot, kakak tawaf, tetap gendong orang tua saat tawaf. Lalu kakak sa'i, tetap kakak sa'i gendong orang tua. Tahallul, nggak usah ke hotel, langsung jalan kaki sampai Pekanbaru. Lebih baik kakak rawat daripada kakak menggendong. Itu loh maksudnya. Berapa tua sudah sama pahalanya? Hah? Sama. Itu orang tua kita. Tapi kalau dia udah pikun tentu tidak wajib dia sholat.
Tuh. Ada lagi Kak? Mager? Masih mager? Enggak, Ustazah, saya insya Allah saya niatkan ya, seperti yang Ustazah bilang. Saya koreksi diri saya, Ustazah. Masya Allah. Semangat. Nah itu, mudah-mudahan siapapun kita yang merawat orang tua, Allah berikan ketabahan dalam melakukannya. Amin. Karena pahalanya besar itu. Teman saya bilang gini, sama seperti yang kakak bilang, mirip-mirip. Nel, nggak bisa ini Nel, ngapa gitu? Dulu orang tua kita itu merawat kita, kita tuh lucu, kata dia. Gitu ya. Nah, ini dia ngomong protes saking udah sebelnya gitu sama saya. Itu di telepon. Nel, nggak bisa ini. Dia ngerawat orang tuanya beliau, kebetulan kedua orang tua beliau udah meninggal dunia. Kita itu dulu dirawat orang tua kita waktu kecil, kita dulu lucu, unyu-unyu. Orang tua tuh ngerawat tuh dengan senang hati. Bangun dia tengah malam, dengar tangis kita, unyu-unyu, kita lucu, Nel. Tapi sekarang saya ngerawat orang tua saya, tidak lucu. Maksudnya itu tidak unyu-unyu gitu. Paham gak saya ini? Orang tua itu kan gak kayak anak kecil yang lucu. Kadang-kadang sedikit menyebalkan, kata dia. Ini kata kita, itu kata dia. Kita ngomong ini, dia ngomong itu. Ah ya kan? Gak bisa disamakan, Nel. Gak cocok itu. Oke lah orang tuaku udah membesarkan aku, tapi kan dulu aku lucu. Sekarang aku membesarkan orang tuaku, nggak ada lucu-lucunya, malah nyebelin. Gitu. Saya ngomong ini, dia ngomong ini. Saya ngomong ini, dia ngomong ini, gitu ya. Maka saya bilang nggak kayak gitu cara jalan ceritanya, nggak kayak gitu. Orang tua engkau merawat engkau mulai dari lucu waktu kecil. Sampai kemudian engkau masuk SD, sampai SMP, engkau nggak lucu lagi, menyebalkan juga, kata saya. Engkau durhaka juga, kata saya. Orang tuamu menangis juga, jantungnya ke dalam menengok kelakuanmu. Sampai kau SMU, kau nggak lucu lagi. Kamu menyebalkan, kamu juga durhaka dulu. Orang tuamu bilang jangan pacaran, kau pacaran juga. Orang tuamu bilang sekolah baik-baik, dodo sawit supaya kau sekolah, nggak sekolah juga. Setelah menikah, apakah orang tua kamu aman? Tidak. Anakmu mau titip pula ke makmu Tuhan. Sampai sebegitu kan. Berapa tahun coba itu? Jadi lucu kamu itu atau kecil aja? Waktu SMA juga kamu menyebalkan. Dan setelah punya anak dititipkan pula ke orang tua karena kamu kerja. Ini bukan tidak boleh, ini gambaran buat dia maksudnya. Titipkan juga ke orang tua. Berapa lama itu? Berpuluh tahun. Sementara antum ngerawat orang tua baru berapa? Dia bilang baru 6 bulan. Nggak cocok Besti, nggak kayak gitu cara berpikirnya. Jangan saya dilawan soal kayak gitu aja, ya kan? Jadi cara berpikirnya salah gitu loh. Kan kayak gitu kan. Atau tengok aja enggak. Nah itu ya. Saya kalau udah bicara orang tua ya agak-agak sebel sedikit saya. Jadi nggak kayak gitu cara berpikirnya. Nah, kan kita lucu waktu kecil aja. Setelah itu kan kita melawan dia, kita berdusta sama dia. Ya kan tak jarang kita marahin dia, menangis. Orang tua itu kalau nangis nggak keluar matanya ke dalam. Kalau udah air mata jatuh ke dalam, udahlah, nggak akan selesai dunia kita. Kalau bisa nengok kita itu orang tua itu senang, happy, bahagia. Kalau karena menengok kita yang suka marah-marah sama dia, jatuh air matanya ke dalam. Jangan harap berkah dunia kita. Maka satu aja, orang tua itu orang dalamnya Allah loh. Kita itu payah ngambil ridhonya Allah. Mau cara lebih gampang ngambil ridhonya Allah, ambil ridhonya orang tua. Orang dalamnya Allah kan, ridho Allah, ridho walidain, sakhtullah, sakhtul walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Lah, jaleh Kak? Jaleh Ustazah. Jaleh ya. Tertampar. Sengaja saya menampar ya. Mau kemana nak? Ketemu saya, nampar orang. Oke gitu ya, enggak saya bercanda. Itu yang saya maksud dengan bagaimana kita dengan orang tua kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya sepintas. Rupanya ya memang juga ya, kan kayak gitu ya. Oke kita lanjut sebelum kita tutup. Pertama apa tadi? Qalbun salim, wajib kita dia kerjakan. Haram dia tinggalkan. Makruh dia upayakan tinggalkan. Jadi orang-orang yang memiliki qalbun salim,
Dia tidak kerjakan yang makruh. Tidak ada dia kerjakan yang makruh. Dia nggak nyanyi di kamar mandi. Dia tidak tidur dengan telungkup. Tidur telungkup itu makruh. Mulai tidur itu miring ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Dia tidak tidur habis subuh dan habis asar. Dia tidak makan di makanan dan tempat minum yang bolong, yang sompel. Dia tidak menghembus makanan panas menggunakan mulut. Dia tidak kerjakan yang makruh. Itu ahli hadis, ahli fikih. Kalau dia kerjakan yang makruh, dia tidak bisa menjadi ahli hadis. Kencing berdiri dia tidak bisa jadi ahli hadis. Orang-orang beriman harus bisa tinggalkan yang makruh. Kemudian yang sunnah dia banyak-banyakkan. Wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan, sunnah dia banyak-banyakkan. Dia banyakkan puasa sunnah, dia banyakkan sholat sunnah, dia banyakkan sedekah, dia banyakkan infak, dia banyakkan wakaf, dia banyakkan sholat-sholat sunnah dia banyak-banyakkan. Dan sebagai penutup, yang mubah dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Nonton boleh mubah, dia kurangi, dia ganti dengan zikir. Duduk-duduk canda-canda boleh mubah, dia kurangi, dia ganti dengan baca Quran. Maka scroll handphone boleh, dia kurangi, dia ganti dengan sedekah. Ke mall boleh, dia kurangi, dia ganti dengan ke masjid. Ngobrol-ngobrol boleh, dia kurangi, dia ganti dengan baca Quran. Maka insya Allah jadi 24 jam kehidupan kita ini sibukkan dengan yang wajib dan yang sunnah. Tinggalkan yang haram, yang makruh, yang mubah. Wajib laksanakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, yang mubah ganti dengan sunnah. Ya, jadi jangan kerjaan kita terlalu banyak yang mubah. Jadi caranya gimana Ustazah? Supaya qalbun salim. Kalau dari qalbun sahih berarti kan udah sholat. Udah puasa udah. Zakat sudah. Hindari yang haram lagi. Jangan ribah-ribah lagi, jangan melawan orang tua, jangan melawan suami. Jangan kepo-kepo urusan orang, hindari hasad, hindari dengki. Oke, kalau itu nanti udah, yang makruh tinggalkan. Jangan makan sambil berdiri, jangan di kamar mandi bernyanyi, ya itu jangan. Ya, karaoke, ya, apalagi ada lawan jenis, jangan. Ya, sunnah banyak-banyakan. Jadi perbanyak yang sunnah. Oke, yang mubah kurangi ganti dengan yang sunnah. Coba pakai target 2 bulan ini. Saya menuju qalbun salim. Setiap melakukan ibadah, alhamdulillah. Kalau melakukan yang haram, coba kasih denda diri kita. Ingat kajian kita di rumah Kak Leni. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Coba latihannya caranya gini Bu. Tadi nanya caranya kan? Kan qalbun salim itu kan wajib kita kerjakan. Haram kita tinggalkan. Orang yang pengen qalbun salim, kalau dia melakukan kesalahan, wa'at bi'isai'atal hasanata, langsung ganti dengan kebaikan. Sekali gosip, denda sedekah 50.000. Gitu caranya. Oh, habis duit. Sekali keluar rumah nutup aurat, buka aurat, denda tahajud 8 rakaat. Sekali melawan suami, denda duha 8 rakaat. Kayak gitu Bu, harus dihukum. Kalau enggak jadi salim-salim lah kita ini. Setiap aku gosipin orang, aku sholat duhanya 12 rakaat. Setiap aku melawan suami, aku puasa Senin Kamisnya sampai sebulan. Kayak gitu. Jadi kasih hukuman diri kita kalau kita melakukan yang haram. Kasih hukuman diri kita kalau kita melakukan yang makruh. Caranya pelan-pelan. Nanti sampai rumah aja. Nanti dibaca sama kawannya soalnya. Sampai rumah catat kira-kira haram yang mana yang sering kita lakukan. 1. Saya masih suka melakukan keharaman marah-marah dengan suami. Buat sama dengan di sampingnya. Sekali marah denda 20.000 sedekah. Saya masih suka melakukan kesalahan keluar rumah buka aurat. Sekali keluar rumah buka aurat denda tahajud 8 rakaat. Saya apa yang menjadi keharaman yang sering kita lakukan? Berikan denda khusus.
tapi satu-satu merubahnya. Saya pun gitu. Misalnya dulu waktu saya masih muda. Pokoknya bulan ini saya ingin menyelesaikan persoalan gosip. Bulan ini komitmen gak mau gosip. Fokus ke gimana cara gak gosip dulu. Gitu caranya satu-satu. Selanjutnya bulan depan. Bulan depan saya pokoknya pengen hijrah dari marah-marah. Gimana ceritanya 1 bulan ini saya gak marah-marah. Pelan-pelan Bu. Jangan semuanya. Paham nih? Fokus. Bulan ini saya pokoknya pengen gimana ceritanya nggak melawan mak saya lagi. 1 bulan. Pelan-pelan. Seperti itu caranya. Nggak ada yang lain. Jadi jangan semua gerasa gerusuk. Bulan ini saya tidak mau fitnah, kepo-kepo urusan orang. Titik, ditahan tuh. Jadi fokus satu-satu berubahnya. Nanti setelah 12 bulan saya rasa insya Allah salim. Deh, kok diam pula? Itu kali, berat kali kayaknya. Berat saja. Ya, kayak gitu. Bulan ini saya pokoknya nggak mau melawan suami. Kalau suaranya besar, saya tetap kecil. Dia besar, saya tetap kecil. Kayak gitu pura-puranya. Apa? Bulan ini saya tak mau marah sama anak. Sekali marah denda 10.000. Tapi satu-satu. Jangan bulan ini pokoknya nggak mau marah, nggak mau gosip, nggak mau keluar rumah. Bulan ini pokoknya nggak mau fitnah, nggak mau kepo-kepo, nggak mau repot. Nggak bisa itu. Jadi satu-satu. Belajar tuh satu-satu juga. Yuk, Ustazah siap. Oke? Dah, buat komitmen bulanan, tempel di dinding itu. Satu-satu. Nggak bisa semua sekaligus. Pokoknya saya mau kolbun salim. Saya nggak mau marah-marah lagi. Nggak mau merajuk-merajuk lagi. Nggak mau gosip-gosip lagi. Nggak mau buka aurat lagi. Pokoknya saya nggak mau sombong-sombong lagi. Nggak mau hasad. Nggak bisa kalau sekaligus. Dia harus pelan-pelan. Per bulan. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Jalan aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatal indal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahari rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa sabbit aqdamana bi nuril Qur'an.
اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikianlah pengajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita mengamalkan sesuai dari janji kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup pengajian kita, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai seorang mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah nemenin aku. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan bagi yang terlambat hadir, teman-teman boleh ke channel aku, teman-teman boleh subscribe channelnya. Nanti ceramah-ceramah panjangnya aku tampilkan di channel aku ya teman-teman ya. Dan sekali lagi yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan untuk teman-teman yang suka yang bertanya tidak bisa aku jawab saat aku ceramah, nanti aku boleh jawab di jam 8 malam ya. Semoga bisa terjawab di jam 8 malam dan jam 8 pagi. Saya selalu buat teman-teman semuanya. Thank you udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Aku matiin dulu ya guys. Terima kasih ya. Sampai ketemu di live berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi live-nya dan videonya ya, supaya teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Saya selalu di sana. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Kasih ya guys. Aku matiin ya.